Perang Belanda di Aceh yang meletus sejak tahun 1873 hingga awal abad 20 belum berakhir. Berbagai upaya dilakukan untuk dapat mengakhiri perang yang telah banyak memakan korban, baik di pihak Aceh maupun di pihak Belanda sendiri. Menjelang akhir abad 19 dan pada awal abad 20, Belanda melaksanakan suatu tindakan kekerasan melalui sebuah pasukan elit yang mereka namakan Pasukan Marsose. Pasukan ini dari serdadu-serdadu pilihan yang memiliki keberanian dan semangat tempur yang tinggi, dengan tugas untuk melacak dan mengejar para pejuang Aceh melawan Belanda ke segenap pelosok daerah Aceh. Mereka akan membunuh para pejuang Aceh yang berhasil ditemukan, atau setidaknya membuang mereka keluar daerah Aceh. Dengan cara kekerasan ini, Belanda mengharapkan rakyat Aceh atau para pejuang akan takut dan menghentikan perlawanan terhadap Belanda. Namun, apa yang terjadi? Akibat tindakan kekerasan tersebut telah menimbulkan rasa benci dan dendam yang sangat mendalam bagi para pejuang Aceh yang tersisa. Lebih-lebih bagi keluarga mereka tinggalkan, ayah, anak, menantu, sanak keluarga atau kaumnya yang telah menjadi korban keganasan pihak Belanda. Menurut perkiraan yang moderat, total korban perang Aceh Belanda telah menghilangkan seperempat populasi rakyat Aceh saat itu. Untuk membalas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Belanda tersebut, para pejuang Aceh melakukan suatu cara yang kemudian diistilahkan oleh Belanda dengan nama Aceh Morden, atau suatu pembunuhan khas Aceh yang orang Aceh sendiri menyebutnya Poh Kapir atau bunuh kafir. Di sini para pejuang Aceh tidak lagi melakukan peperangan secara bersama-sama atau berkelompok, tetapi secara perseorangan. Dengan nekat, seseorang melakukan penyerangan terhadap orang-orang Belanda, apakah ia serdadu, orang dewasa, perempuan, atau anak-anak sekalipun menjadi sasaran untuk dibunuh. Dan tindakan pembunuhan nekat ini dilakukan di mana saja, di jalan, di pasar, di taman-taman, ataupun pada tangsi-tangsi sendiri. Pembunuhan khas Aceh ini terjadi antara tahun 1910 sampai 1920. Telah terjadi sebanyak 79 kali dengan korban di pihak Belanda 12 orang mati dan 87 luka-luka. Sedang di pihak Aceh 49 tewas. Puncak dari pembunuhan ini terjadi dalam tahun 1913, 1917, dan 1928, yaitu sampai 10 setiap tahunnya. Sedangkan di tahun 1933 dan 1937 masing-masing 6 dan 5 kali. Adapun jumlah korban dalam perang Belanda di Aceh selama 10 tahun pada awal abad 20, 1899 sampai dengan 1909, sebagaimana disebutkan Paul van Ver dalam bukunya The Aceh Prologue, tidak kurang dari 21.865 jiwa rakyat Aceh. Dengan kata lain, angka itu hampir 4% dari jumlah penduduk pada waktu itu. Angka ini setelah 5 tahun kemudian atau tahun 1914 naik menjadi 23.198 jiwa dan diperhitungkan seluruh korban jiwa dari pihak Aceh dan Belanda dalam kurun waktu tersebut hampir sama dengan yang telah jatuh pada masa perang 1873 sampai 1899. Hal ini belum lagi korban yang jatuh setelah tahun 1914 hingga tahun 1942. Sementara pada akhir bulan November 1933, 2 orang anak-anak Belanda yang sedang bermain di Taman Sari Kutaraja sekarang Banda Aceh juga menjadi korban pembunuhan khas Aceh ini. Pembunuhan khas Aceh adalah sikap spontanitas rakyat yang tertekan akibat tindakan kekerasan yang dilakukan pasukan Marsose Belanda. Sikap ini juga dijiwai oleh semangat ajaran perang Sabil untuk Poh Kapir atau membunuh kafir. Di samping itu, juga adanya suatu keinginan untuk mendapatkan mati syahid dan untuk membalas dendam yang dalam istilah Aceh disebut Tung Bila. Sebutan istilah yang menggambarkan betapa membara semangat yang dimiliki oleh rakyat Aceh. Akibat adanya pembunuhan nekat yang dilakukan rakyat Aceh tersebut, menyebabkan para pejabat Belanda yang akan ditugaskan ke Aceh berpikir berkali-kali.
Dan ada di antara mereka yang tidak mau mengikut sertakan keluarganya, anak istri, bila bertugas ke Aceh. Malahan, ada yang memulangkannya ke negeri Belanda. Para pejabat Belanda di Aceh selalu membayangkan dan memikirkan bahayanya Aceh Pungo tersebut. Para Belanda tidak habis pikir, bagaimana hanya dengan seorang saja dan bersenjata rencong yang diselipkan dalam selimut atau bajunya, para pejuang Aceh berani melakukan penyerangan terhadap orang-orang Belanda, bahkan pada tangsi-tangsi Belanda sekalipun. Oleh karena itu, ada di antara orang Belanda yang menyatakan perbuatan itu gila, yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang yang waras. Maka timbullah istilah di kalangan orang Belanda menyebutnya orang Aceh gila, yang kemudian populer dengan sebutan Aceh Pungo atau Aceh Gila. Untuk mengkajinya, pihak Belanda sempat mengadakan suatu penelitian psikologis terhadap orang-orang Aceh. Dalam penelitian itu terlibat Dr. Kren, penasihat pemerintah untuk urusan kebumiputraan dan Arab. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa perbuatan tersebut termasuk gejala sakit jiwa. Suatu kesimpulan yang mungkin mengandung kebenaran, tetapi juga mungkin terdapat kekeliruan, mengingat ada gejala-gejala yang tidak terjangkau oleh dasar-dasar pemikiran ilmiah dalam Aceh modern tersebut. Menurut Ken, apa yang dilakukan rakyat Aceh itu adalah perasaan tidak puas akibat mereka telah ditindas oleh orang Belanda, karena itu jiwanya akan tetap melawan Belanda. Para korban Aceh yang terkenal, Letnan Kolonel Stevens adalah seorang peneliti terkenal tentang Aceh. Begitu pula, Letnan Kolonel Stevens adalah seorang peneliti terkenal tentang Aceh. Begitu pula Smith, yang juga tewas di Sigli pada tahun 1913. Pada tubuh tersebut, kita akan terkenang betapa konyolnya kematian Stevens, padahal ia sebelumnya pernah mendapatkan luka-luka yang agak lumayan berat dalam berbagai pertempuran di hutan belukar Aceh, dan dia selamat. Adapun luka yang menyebabkan kematiannya akibat tikaman rencong dengan tiba-tiba dan tidak pernah disangka ketika dia sedang mengetuai satu sidang pengadilan kecil di Sigli. Orang menikamnya tak lain adalah Ule Balang Itu, yang mati seketika itu juga dicincang oleh agen-agen polisi yang bertugas di sekitar kantor di mana sidang itu bertempat. Sebelum kejadian itu, sebenarnya Aceh telah dikenal oleh Belanda sebagai salah satu daerah yang aneh dinamakan GK Aceh, atau lebih dikenal sebagai Aceh Modern atau Aceh Pungo, Aceh atau Aceh Gila dalam bahasa Indonesia. Aceh Pungo adalah tindakan nekat seseorang melakukan penyerangan terhadap orang-orang Belanda, tak peduli apakah ia serdadu, dewasa, perempuan, bahkan anak-anak sekalipun. Tindakan ini dilakukan di mana saja, di jalan-jalan, di tangsi-tangsi, atau di taman-taman. Ini terjadi akibat kekerasan Belanda dalam perang Aceh, sehingga menimbulkan kebencian yang luar biasa dan dendam yang mendalam bagi keluarga pejuang Aceh yang tersisa. Korbannya tak mesti orang Belanda, terkadang juga bangsa kulit putih lain yang disangka sebagai orang Belanda. Korban Aceh Pungo di Sigli antara lain seorang turis wanita dari Amerika Serikat yang bernama Miss Merriweather, yang pernah dijanjikan Stevens untuk diberikan layanan sebaik-baiknya karena ia sedang mencari bahan untuk menulis buku. Kapten Charles, Komandan Divisi 5 Kop Marsose di Lok Sokun pada tanggal 10 Juli 1933 juga mati konyol dengan tiba-tiba di luar dugaan pada suatu pagi cerah di lapangan tempat latihan militer di Lok Sokun. Smith sedang melihat sekumpulan kecil serdadu berlatih di pagi hari itu. Ia meninggalkan lapangan tersebut untuk pulang, tetapi tiba-tiba dilihatnya seorang Aceh melewatinya sambil memberi tabik, sebuah salam sebagaimana kebiasaan orang Aceh menghormati Belanda. Tabik orang tersebut dibalas oleh kapten itu, tetapi di luar dugaannya. Begitu tangan orang yang menghormatinya itu turun, begitu rencong berlabuh pada tubuhnya dan menyebabkan luka yang mematikan. Smith terhoyong tetapi langsung dibantu oleh beberapa orang serdadu dan ia digotong ke rumah sakit. Namun ia tak dapat ditolong lagi. Smith kini menjadi salah seorang penghuni pecut. Menurut sumber Belanda, orang yang menikam Smith di Lok Sokun itu dinyatakan sebagai orang yang telah jemu untuk hidup dan mencari mati syahid. Namanya Ahmad Lepon.
Ia mati dicincang oleh serdadu Asabe yang atas jasanya dan keberaniannya mendapatkan bintang salib perunggu dari Belanda. Dengan kesimpulan bahwa banyak orang sakit jiwa di Aceh, maka pemerintah Belanda kemudian mendirikan rumah sakit jiwa di Sabang. Dr. Latu Menten yang menjadi kepala rumah sakit jiwa di Sabang kemudian juga melakukan studi terhadap pelaku pembunuhan khas Aceh yang oleh pemerintah Belanda. Mereka itu diduga telah dihinggapi penyakit saraf atau gila. Namun hasil penelitian itu menunjukkan bahwa semua pelaku itu adalah orang-orang normal, dan yang mendorong mereka melakukan perbuatan nekat tersebut adalah karena sifat dendam kepada Belanda, yaitu tengbilal atau balas dendam. Untuk itu seharusnya segala tindakan kekerasan jangan lagi dilakukan terhadap rakyat Aceh. Selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda melaksanakan kebijaksanaan baru yang dikenal dengan politik pasifikasi, lanjutan gagasan yang dicetuskan oleh Snoek, sesuatu politik yang menunjukkan sifat damai di mana Belanda memperlihatkan sikap lunak kepada rakyat Aceh. Mereka tidak lagi bertindak hanya dengan mengandalkan kekerasan, tetapi dengan usaha-usaha lain yang dapat menimbulkan seperti rakyat. Nah, itulah asal mula rakyat Aceh atau bangsa Aceh disebut Pungo. Istilah kegilaan untuk orang Aceh dikarenakan karena keberaniannya dan kemampuannya dalam berperang, baik berkelompok maupun dengan sendiri-sendiri.